알았어, 엄마. Hey, yo, ladies and gentlemen, I need you, girl. 했던 눈물, 이름은 정구. Night apple is poison apple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pagi Bu. adik-adik sekalian. Jadi gimana kabar kalian? Baik nggak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu ya. Sebelumnya sudah tahu mengapa dikumpulkan di rumah ibu ini? Enggak, Bu. Udah tahu sebelumnya? Nggak tahu ya? Lupa Bu, maksudnya lupa. Ya. Maaf Bu. Di sini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Nah, jadwal ini telah kita tentukan sebelumnya dari kegiatan bimbingan kelompok kemarin. Kita sudah melakukan bimbingan kelompok ya kemarin. Baik, Bu. Nah, dari sana kita ibu tahu siapa-siapa saja yang perlu melakukan konseling kelompok. Ya. Ya Bu. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Lupa Bu. Lupa. Lupa Bu. Nggak tahu. Boleh ibu jelaskan sedikit ya? Boleh Bu. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan wawancara konseling yang dilakukan secara dinamika kelompok, di mana nanti dalam kegiatan ini kita akan menyelesaikan permasalahan setiap individu anggota kelompok secara bersama-sama. Kemudian nanti dari setiap individu yang menceritakan permasalahannya, apabila takut permasalahannya diumbar-umbar oleh teman di kelompoknya, maka dari itu kegiatan ini ada asas kerahasiaan, di mana setiap anggota ini harus menjaga rahasia setiap anggota kelompoknya, apapun baik dalam bentuk data, informasi orang, ataupun informasi permasalahannya. Nah, maka dari itulah yang disebut dengan asas kerahasiaan. Kemudian ada asas keterbukaan dan kesukarelaan, di mana kalian harus sukarela, terbuka, menceritakan semua permasalahan yang kalian alami. Kemudian ada asas kekinian, di mana permasalahan yang kalian sebutkan itu, jelaskan itu, ceritakan itu adalah masalah yang sedang kalian rasakan saat ini, bukan masalah yang lalu atau masalah yang akan datang. Sampai sini mengerti kan konseling kelompok itu apa? Ya Bu, ngerti. Oke, sebelum kita mulai, agar lebih akrab, sudah saling mengenal atau belum nih? Belum. Nah, kalau begitu kita kenalan dulu ya. Ya, dari saya Bu. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya M. Abi Abdillah. Oke, panggilannya? Abi. Oke, hai Abi, hai dulu Kabi, hai Abi. Halo. Oke, tanya siapa lagi? Sekarang lah, silakan. Aku tak yang mana. Ayo, siapa lagi yang memperkenalkan diri? Saya Bu. Silakan. Nama saya Rika Rahmawati. Panggilannya? Rika. Hai Rika. Halo Rika. Oke, selanjutnya silakan. Saya Bu, Silakan. nama saya Efriton Bu, Panggilannya? panggilan Ijon. Hai John. Hai John. Silakan yang terakhir. Nama saya Bu. Iya. Ini potong ya. Pakai saya enggak? Ya, aku Bu. Saya. Tuh, ketiga. Silakan. Saya Bu, nama saya Nilna Mafiro. Panggilannya? Nilna. Hai Nona. Halo Nana. Oke, ini udah sering tahu ya nama temannya. Ya, Bu. Nah, untuk agar lebih akrab, lebih menghafal nama teman-temannya, Ibu ada permainan nih. Jadi permainan ini adalah sebutkan nama saya dan warna kesukaan saya. Jadi nanti misalkan dari Ibu dulu, nama Ibu Megawati Elsa Putri. Nah, nanti warna kesukaan Ibu adalah kuning. Kemudian dilanjutkan dari teman sebelahnya. Dari sini apa dari sini nih mau? Sukarela. Nah, dari Abi. Ya Bu. Abi sebutkan namanya dan sebutkan warna kesukaannya. Lalu sebutkan nama ibu dan warna kesukaan ibu. Lanjut lagi seperti itu selanjutnya sampai ke Rika, dan sampai ke Rika nanti sebutkan nama teman-temannya dan warna kesukaannya. Oke, Bu. Bisa ya? Bisa, Mengerti Bu. ya? Ya, Bu. Oke, kita Bu. mulai. Mulai dari Bu. Benar ibu ya? Ya. Nama ibu Megawati Elsa Putri. Nama saya Mega. Warna kesukaan saya kuning. Selanjutnya? Ya, perkenalkan nama saya M. Abi Abdillah. Dan warna dipanggil Abi, dan warna kesukaan saya warna merah. Sebelumnya di sini ada ibu yang bernama Megawati Elsa Putri, dipanggil Mega, Ibu Mega, dan warna kesukaannya warna kuning. Iya, oke. Selanjutnya? Nama
Nama saya Frizon, dipanggil Ijen. Warna kesukaan saya merah marun. Dan sebelumnya nama ibu Mega Rita Putri, panggil Mega, warna kesukaan kuning. Dan teman sebelah saya namanya M. Abi Abdillah, Ya. nama panggilannya Abi, warna kesukaannya merah. Iya, oke, lanjutnya. Nama saya Nilna, warna kesukaan saya hitam. Sebelumnya nama Ibu Mega, warna kesukaannya kuning. Ya. Sebelumnya nama Abi, kesukaan warna merah. Ya. Sebelumnya nama Efrizon. Sebelumnya warna kesukaannya merah marun. Iya, selanjutnya terakhir. Saya Rika, warna kesukaan saya warna kuning. Sebelumnya Ibu Mega, warna kesukaannya warna kuning. Dan teman yang pertama, Abi, warna kesukaannya warna merah. Teman yang kedua, Efrizon, warna kesukaannya merah marun. Sebelah saya, Nina, warna kesukaannya hitam. Oke, sudah bisa ya. Ayo tangan dulu. Sore. Udah semangat ya? Udah semangat belum nih? Wah, semangat. Oke, Membara. jadi kita langsung saja masuk kegiatan inti, di mana setiap kalian sudah Ibu amati dari kegiatan sebelumnya, ini kegiatan bimbingan kelompok. Ibu melihat bahwa kalian ini memiliki suatu permasalahan, tapi bukan hanya kalian, tentunya semua orang itu punya masalah ya. Setuju nggak sama Ibu nih? Setuju. Nah, tetapi sepertinya kalian ini butuh kegiatan layanan yang lebih dalam lagi. Silakan yang mau menceritakan lebih dahulu masalah tentang dirinya, masalah yang sedang dialaminya. Ibu persilakan. Silakan Abi, ceritakan dulu ya, masalahnya apa? Ya itu Bu, permasalahan saya itu sebenarnya saya sekarang itu enggak kurang optimis, kurang semangat gitu. Kurang Kayak optimis seperti apa? Kayak setiap dalam pembelajaran itu kayak merasa kayak lesu, nggak semangat gitu. Biasanya pas belajar tuh semangat tuh belajarnya, sering angkat tangan. Ya. Kalau ditanya gini tuh, kalau sekarang tuh nggak lagi. Sejak kapan kira-kira Abi merasakan lesu? Udah hampir seminggu merasakan. Dalam waktu seminggu itu, apakah Abi sedang mengalami sesuatu? Nggak ada Bu, cuman ya merasa itu tadi Bu, Misalnya lesu aja. langsung nggak semangat gitu. Teman-teman yang lain ada nggak yang ditanya sama Abi? Silakan buka forumnya. Pasti ada itu lah. Permasalahannya apa? Iya sih sebenarnya, tapi itu kayak tak terlalu masuk akal juga, cuman gara-gara itu jadi tidak semangat belajar. Ada yang ditanyakan? Silakan tanya aja. Gara-gara apa kira-kira? Gara-gara apa? Pasti ada. Setiap itu ada masalah pasti ada gara-garanya. Iya sih, Penyebab memang ada gara-gara. Sebenarnya tuh nih saya bilang ke Ibu dan teman-teman sekalian, Ya. karena awalnya takut. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya itu masalahnya itu dari orang tua. Orang tua itu nggak tahu apa marah, cuman gara-gara nilai saya itu ada yang jelek gitu. Jadi karena orang tuanya marah. Iya, padahal saya merasa maupun nilai itu jelek atau enggak, tapi setidaknya saya udah berusaha gitu. Tapi masih aja. Ya, teman-teman ada tanggapan nggak? Apa bagaimana yang sedang Abi alami? Yang cewek ini, ada yang ditanya nggak? Sebagai wanita yang biasanya perasa dan simpatinya biasanya lebih tinggi sama wanita itu, ada yang ingin tanyakan sama Abi? Boleh? Nah, teman-teman lain dari yang Abi ceritakan tadi ada tanggapan nggak? Bagaimana? Silakan. Kalau menurut saya sih mungkin orang tuanya ingin yang terbaik untuk Abi ke depannya, nggak mau nilainya turun nanti ada konsekuensi yang nggak bagus. Itu tanggapan dari Ika. Gimana Abi? Terima nggak tuh? Bisa diterima sih, masuk akal. Gimana tanggapan Abi? Ya masuk akal gitu apanya.
tapi itu ya gimana ya, udah sebaik mungkin atau apa, tapi kadang orang tuh kayak melihat kayak kurang puas gitu. Nah, yang saya pikir terkadang apalagi udah SMA kuliah gitu kan, nilai itu tuh nggak memastikan masa depan tuh bakal cerah. Gitu tadi ya. Teman-teman ada nggak tanggapannya? Kalau apa yang dirasakan Abi dan yang dikatakan Abi itu setuju nggak? Kalau masalah apa dong? Nyambung nggak? Ada semangat belajar nggak? Sebenarnya tuh nyambung, tapi itu nggak terlalu, tapi itu ya gimana, kalau habis dimarahin orang tua tuh kan kadang tuh ada Banyak pikiran. banyak pikiran, ada yang kayak jangan sampai lah orang tua marah, dia harus belajar, tapi itu kadang juga susah nak balik lagi ke individu masing-masing gitu. Gimana? Yang lain? Tanggapannya, menurut kalian solusi yang harus ataupun yang perlu dilakukan oleh Abi itu bagaimana agar tidak dimarahi dan mengambil sisi positifnya? Apa yang harus Abi lakukan? Mau angkat tangannya dulu? Mau? Kalau solusi nih Bu ya, Ya, silakan Ijon. kita kan sudah dididik sama orang tua itu dari kecil. Iya, Berarti benar. kita sering dimarahi kan. Iya benar. Kenapa kita besar ini terlalu baper gitu? Kita dimarahi terlalu dibawa hati. Padahal dari kecil kita sudah sering dimarahi. Kalau kita dimarahi sama orang tua itu pasti kesan positif bagi dia itu ada, tapi emang tidak mau dijelasi baik kan. Setiap orang tua itu pasti sayang sama anaknya, Iya benar Bang. ya kan. Jadi kita ambil positifnya aja lah. Apa yang dimarahi orang tua kita tuh emang untuk terbaik untuk kita. Iya. Itu dari Ijon ya. Gimana Abi, bisa nggak terima solusi dari Ijon? Bisa. Nah, dari Ijon tadi, Ibu simpulkan nih ya, bahwa orang tua marah dengan nilai Abi yang sedikit jelek dari semester sebelumnya, benar Abi? Iya benar. Nah, tadi si Evrizon, temannya Ijon, bilang bahwa orang tua itu marah, kita harus mengambil sisi positifnya. Untuk apa? Untuk memperbaiki tadi. Untuk semester selanjutnya, Abi harus giat belajar agar tidak lagi nilainya jelek dan tidak dimarahi lagi. Benar begitu ya? Setuju nggak sama pendapat Ibu nih dari pendapat Ijo tadi? Setuju ya? Setuju. Ya, setuju Bu. Oke. Selanjutnya, siapa lagi nih yang mau ceritakan masalahnya? Kita selesaikan bersama-sama dalam dinamika kelompok ini. Ayo silakan. Ibu beri kesempatan. Ceritakan masalah. Silakan Ijo. Saya Bu, Ya. kalau saya sekarang lagi masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Kerja, emang kita gimana ya Bu, Ya. sudah SMA ini kita terasa nian kalau emang nyari duit itu emang susah, banyak dulunya. Wajar lah kadang orang tua itu nyuruh kita hemat-hemat karena nyari uang itu susah. Ya. Stop. Sumpah berat. Sampai baca. Ayo, Ijo tadi silakan. Misalnya kerjaan saya nih Bu ya, Ya. dikatakan saya mau berhenti itu pengen ya, nggak mau berhenti, tapi ada kepikiran sama keluarga, sama orang tua kan. Orang tua lagi susah, kalau saya berhenti kerja siapa lagi mau bantu orang tua kan. Kakak masih kuliah, adik pun lagi masih kecil, jadi saya lah yang bantu orang tua. Karena pekerjaan saya tuh dikatakan berat tuh berat, tapi pendapatannya sangat minim. Nah, Jadi permasalahan yang Ijon rasakan saat ini seperti apa? Boleh Ijon ceritakan ke teman-temannya sama Ibu. Yang berat bagi Ijon itu apa?
Berat tuh sih dan kerjaan lah. Pengen rasanya berhenti tapi ya pekerjaan yang sesuai dengan harapan, apalagi cuman tamat SMA nih kan susah tuh Bu. Iya, Jadi itulah yang itu susah. permasalahannya ya. Dari teman-teman yang lain yang ingin menanggapi apa yang sedang Ijon alami, silakan. Silakan lagi. Nah, menurut saya sih Bu, emang kadang emang susah, apa namanya itu, kalau habis tamat SMA nih mau nyari kerjaan emang susah, terus juga minim kan. Jadi kalau pemikiran saya ya janganlah dulu berhenti, walaupun itu seberat apapun itu kerjaan, tapi sebaiknya kita bersyukur aja, setidaknya kita masih bisa bekerja walaupun hanya tamatan SMA. Di balik situ lagi kita harus bersyukur dan insya Allah kedepannya bakal lebih baik lagi, asalkan kita tetap terus berusaha, tetap kerja keras, dan jangan lupa juga tawakal, sholat dan ibadah, berdoa juga kepada Allah, semoga hari esok menjadi hari yang lebih baik lagi. Allah, itu tenang dulu Abi. Gimana Ijon? Saya terima dari Abi. Gimana tanggapan dari Ijon mengenai solusi yang diberikan oleh Abi tadi? Udah Bagus sih. mulai terbuka ya. Jadi apa sih menurut Ijon yang harus Ijon lakukan agar tidak lagi resah dengan hal itu? Mungkin harus tetap bersyukur aja Bu, Iya. Benar. karena kita kayak ini bukan apa kan, selamanya bukan kayak gini, pasti ada majunya ke depan. Mungkin itulah permasalahan saya. Ada lagi kira-kira seperti Ibu simpulkan solusi untuk permasalahan Ijon? Ada lagi nggak? Nggak ada? Gak Nggak ada ya. Jadi bisa Ibu simpulkan dari yang Ijon alami permasalahan itu dan dari solusi dari teman-teman kita Abi, bahwa ya benar, dunia itu nggak selamanya di bawah, nggak selamanya di atas. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan itu selalu ada hitungannya. Karena Allah itu tidak akan pernah mengkhianati usaha seorang hambanya. Benar kan? Setuju nggak nih sama Ibu nih? Setuju. Jadi Ijon sudah tahu ya bagaimana dan agar Ijon tidak lagi resah. Oke, misalnya pernah nggak mau selesaikan masalahnya dan ingin sekali permasalahan itu diselesaikan dan ditemukan solusinya bersama-sama. Silakan nih. Silakan. Siapa lagi yang mau menceritakan masalahnya? Saya Bu. Silakan Nuna. Apa yang sedang Nuna alami? Ini masalah yang sedang ingin Nuna selesaikan bersama-sama. Kami tuh kini berat Bu, Ya, kecanduan K-pop Bu. no, K-pop ya. Iya, jadi tuh kalau ada duit kayak ke hasil buku tuh aku punya tuh beli-beli yang nggak butuh kayak itu mah Bu. Kayak album. Oh, balik lagi tidak berguna. Jadi sering dimarahin dari orang tua kayak Itu yang sedang Nuna alami ya. jadi sering dimarahin buat orang tua Gara-gara beli yang nggak butuh kayak gitu. Menurut teman-teman, bagaimana nih tanggapannya untuk Nuna? Silakan. Ini namanya buat apa? Solusi. Tanggapan, solusi, Mau lagi silakan. mau Abi, Nah, silakan Abi, apa tanggapan Abi? kalau menurut saya sih Bu, kan Nilna ini channel K-pop, Ya, K-pop benar. nih, Hmm. jadi mungkin pasti yang salah satunya waktu sholatnya kurang. Ya, benar. Oke. Udah mengaku jarang ngaji, beribadah juga, dan kurang mendekatkan diri sama Maha Yang Kuasa ya Silakan tanya Nuna. Allah. Gimana Nuna Gimana, tanggapannya? Apa benar? Enggak juga Abi. Juga, tapi Ya. masih tetap kecanduan tentang K-pop, Nah, sampai orang tua marah, duit
gaji untuk dari kerja pun dihabisin untuk yang nggak berguna. Nah, Kalau benar. menurut saya sih kalau Benar yang katakan Nabi. Oke, lanjut jadi lagi. menurut saya sih biar supaya tidak terlalu kecanduan lagi sama K-pop, carilah yang hobi baru atau hal-hal yang baru biar bisa mengalihkan ke yang lain, jangan ke K-pop terus. Nggak bisa. Bisa. Sebenarnya bisa atau tidaknya itu tergantung dari diri Ninanya sendiri. Nah, Itu tadi solusi dari Abi bahwa Nina harus mencari hobi baru yang tidak berkaitan dengan K-pop. Sebenarnya K-pop itu ibu tidak mendukung juga tidak setuju gitu, maksudnya tidak menolak gitu. Karena K-pop itu apapun itu punya sisi positif dan negatifnya. Ibu luruskan ini ya, agar tidak salah paham tentang K-pop. K-pop itu ada sisi positif dan negatifnya. Apa? Itu tergantung pada diri individunya sendiri. Nah, mengapa saya bilang begitu? Jika individu itu pintar-pintar menyaring mana yang positif, mana yang negatif, maka K-pop itu tidak akan merusak dirinya. Nah, seperti yang Nina alami ini, sepertinya Nina ini kurang bisa menyaring mana yang baik dan mana yang tidak berguna, mana yang berguna, mana yang tidak berguna. Kayak seperti beli-beli album, sedangkan gaji yang Nina dapat dan uang Nina itu tidak terlalu banyak, masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, ini titik salahnya, bahwa Nina ini melakukan berpikiran bahwa K-pop itu segala-galanya. Ibu juga K-popers kok, ya, ibu jujur nih, ibu juga K-popers. Tapi ibu lebih memilih untuk menyukai hal-hal positif yang berkaitan dengan K-pop ini. Kira-kira ada yang tahu nggak hal-hal positif dari K-pop itu apa? Silakan tunjuk tangannya, ibu akan sangat mengapresiasi. Silakan Abi, apa sisi positif dari K-pop? gerakan dance-nya, Bu. Nah, kenapa gerakan dance-nya? Karena gerakan dance-nya bisa di match up sama lagu-lagu lain. Kemudian? Pertama lagunya juga catchy, Bu. Iya. Enak didengar. Iya, gitu. benar. Nah, itu sisi positifnya. Ayo, silakan lagi. Silakan. Nah, apa? Lagi menabung untuk? Oke, jadi Nila ini minta tepuk tangan dulu, Nila deh. Iya. Jadi Nila ini rajin menabung untuk beli album. Bagus sih sebenarnya. Menabung itu agak sulit memang, tapi karena kita ada niatan untuk membeli sesuatu, jadi kita rajin menabung. Itu sisi positifnya. Berkaitan dengan orang tua marah, Nina cuma perlu memberitahu bahwa hal itu adalah hal yang Nina suka. Begitu ya. Ada lagi nggak yang ingin menanggapi? Saya Bu, Silakan Rika. mungkin dari lagu-lagunya bisa untuk menenangkan diri. Iya. Begitu ya. Jadi lagu-lagu seperti lagunya BTS ya yang terkenal sekarang yang lagi booming. Nah, ibu sudah baca tuh lirik-lirik artinya, albumnya juga yang terbaru ini, bahwa di dalam lirik itu tidak ada hal yang negatif. Lirik-liriknya itu memang benar-benar untuk self healing, berkaitan dengan psikologi. Ibu seorang guru BK, konselor yang mempelajari psikologi, ibu paham betul apa maksud dari lagu-lagu BTS itu. Ialah untuk bertujuan untuk self healing, penyembuhan diri. Karena benar lagu-lagunya itu berkaitan dengan psikologi. Teori-teorinya Freud, teori-teorinya Gestalt itu ada dalam itu. Ibu sudah membacanya dan sudah membuktikannya. Itulah mengapa mungkin K-pop ini di sini memang sedang boomingnya karena memang lagunya itu self healing, penyembuhan diri. Ya, benar yang kata Rika tadi. Selanjutnya, silakan. Apalagi tanggapan dari teman-teman mengenai permasalahan dan solusi yang baik untuk Nana agar tidak dimarahi. Kalau solusi sebenarnya tidak masalah Iya. itu sama K-pop tuh. Iya benar. Jangan, kita tuh emang diajarkan boleh suka sama orang, boleh Iya. suka sama sesuatu, tapi jangan berlebihan, Iya. secukupnya. Ya, itu ada sunnahnya loh itu ya. Ada hadisnya ya, bahwa jangan menyukai orang berlebihan. Bisa jadi orang yang kalian suka akan menjadi orang yang paling kalian benci. Dan jangan kalian membenci orang secara berlebihan. Siapa tahu bisa jadi orang yang kalian benci bisa menjadi orang yang kalian suka. Ada kan hadis Ali bin Abi Thalib.
Benar kan? Benar Bu. Cie. Jadi ibu simpulkan solusi untuk permasalahan Nilna ini agar tidak dimarahi orang tuanya, yaitu jangan berlebihan dari itu tadi. Jangan juga mengambil sisi negatifnya itu dari Abi tadi. Dan dari ibunya, ibu ingin sampaikan bahwa berilah pengertian kepada orang tua bahwa apa yang kamu lakukan tidak merugikan siapapun. Ya, bisa terima ya Nilna ya, solusi dari teman-temannya. Oke, silakan yang terakhir Rika, apa yang ingin Rika ceritakan permasalahannya? Permasalahan saya Bu, Ya. akhir-akhir ini saya lebih sering main game atau biasanya disebut candu main game. Candu game ya. Ya. Oke, maksudnya candu game itu yang seperti apa? Sampai kecanduan itu bagaimana? Misalnya kadang sampai begadang, mainnya lupa waktu. Gitu ya, misalnya. Bagaimana tanggapan dari teman-teman? Mau Silakan Ijon. ini solusinya mau mengurangi atau mau berhenti dari ini? Mengatur waktu. Mengurangi. Mengurangi ini itu tergantung Rika lah, dari solusi, dari kegiatan lain. Misalnya lagi kerja kan fokus ke kerja dulu, kalau lagi di rumah bantu orang tua. Dan juga kalau game terus tuh boleh sih untuk menghibur diri kita kan, tapi yang terlalu sering. Itu aja sih Bu. Itu aja dari John. Bisa diterima ya Rika, tanggapan dari temennya. Ayo, siapa lagi nih? Silakan Abi. Kan ini kan Bu, apa namanya? Kecanduan game kan Bu, mau Iya. mengurangi. Mm-mm. Kayak ini sebenarnya kalau bisa diterima itu balik lagi ke diri Rikanya. Kalau bisa di waktu tertentu di set alarm untuk mengingati kalau seandainya untuk sholat atau waktunya untuk kerja atau apa. Ya. Terus juga seandainya mau main game nih, set aja alarmnya untuk paling tidak 2 jam atau sejam gitu ya. Oh berarti udah bunyi, karena berarti udah selesai main gamenya. Balik lagi ke rutinitas yang lain lagi. Nah, Ibu tarik simpulan intinya mengatur waktu dengan alarm. Iya. Dan tadi dari John memfokuskan apa kegiatan yang seharusnya dilakukan. Nah, ada nggak tanggapan dari Nona? Tidak ada dari Nona. Itu aja. Nah, itu dari Abi, dari Ijon bahwa harus Ibu simpulkan ya. Sebenarnya yang disebutkan Ijon dan Abi itu sama, yaitu manajemen waktu. Di mana manajemen waktu itu ialah mengatur waktu, di mana pada saat jam ini harus melakukan ini. Contohnya nih Ibu, contoh ya. Bangun tidur jam 5, sholat subuh, kemudian mandi, olahraga. Pada jam-jam tertentu disusun. Sehingga rutinitas kita pada suatu hari 24 jam itu sudah ada jadwalnya. Nah, jika ada waktu luang barulah main game itu bisa dilakukan. Jangan sampai teledor dengan sampai jam tidur, teledor dengan pekerjaan, teledor dengan tugas-tugas rumah. Itulah gunanya manajemen waktu. Dan lebih baik lagi yang seperti dikatakan temannya Abi, set alarm. Gimana? Rika bisa terima nggak nih tanggapan dan solusi dari teman-temannya? Bisa Bu. Saya udah tahu apa yang harus kita lakukan. Udah tahu? Udah. Oke. Sepertinya udah selesai nih permasalahannya yang sedang kalian alami. Sudah ditemukan solusinya, bagaimana cara mengurangi, mengatasi permasalahan yang sedang dirasakan. Ini tergantung dari diri kalian lagi. Permasalahan itu bisa selesai, bisa dikurangi apabila kalian melakukan solusi yang tadi kita dapatkan bersama-sama. Setuju nggak? Setuju. Nah, setelah hari ini kita akan melakukan pertemuan lagi, di mana dalam nanti Ibu akan melihat apakah konseling kelompok ini berhasil dengan melihat permasalahan yang kalian alami ini berkurang atau malah bertambah. Ya, bisa ya. Kita atur lagi jadwalnya, bisa jadi seminggu dari ini. Setuju nggak? Setuju. Oke, sepertinya waktu kita udah hampir siang, kita mau sholat zuhur. Terima kasih
atas kehadiran kalian. Terima kasih sudah berbagi, sudah mau membantu sesama temannya, dan semoga permasalahan yang dialami oleh adik-adik sekalian, anak sekalian bisa diselesaikan. Ibu ingin kalian berkomitmen untuk menjaga rahasia, menjaga data dan informasi. Bisa nggak? Ibu ingin satu persatu dulu deh. Saya berkomitmen untuk tidak membocorkan rahasia dan data informasi. Dari Abi, silakan. Saya berkomitmen agar kita mengumbar-ngumbarkan dan tidak mengumbarkan Dan rahasia dan informasi yang ada di pada saat ini. ya, silakan. Tadi Ijon. Saya berkomitmen tidak membocorkan kasih ke orang lain tentang masalah ini. Ya. Nah, Tidak menceritakan masalah ini ke orang lain. ya. Kak. Saya berkomitmen tidak membocorkan masalah ini ke orang lain. Oke, sudah selesai semua. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan hati-hati di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.